Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok JDID yang beranggotakan Tinezia Octavia, Angelica, Rizky Lavisi Pangela dan Azhari Ramadan. Kami akan membahas tentang strategi mempertahankan pelanggan. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Azhari Ramadan mengenai pelanggan dan macam-macam pelanggan. Pelanggan merupakan satu-satunya alasan perusahaan dalam membangun bisnisnya dan juga mempekerjakan karyawan serta melibatkan diri dalam aktivitas bisnis apapun. Tanpa pelanggan, proses bisnis tidak akan berjalan. Suatu bisnis yang dapat dikatakan sukses atau berhasil jika berhasil mendapatkan pelanggan yang banyak dan juga mempertahankan pelanggan tersebut. Ada dua macam customer. Yang pertama internal customer dan kedua external customer. Internal customer merupakan pelanggan yang tidak mengkonsumsi secara langsung produk atau jasa yang ditawarkan, melainkan menjualnya kembali. Contohnya seperti distributor, agen resmi, dan juga produsen suatu barang dengan mengolah atau memberi nilai tambah pada barang yang dibeli kemudian dijualkan kembali. Contohnya seperti produsen kain yang mempunyai pelanggan internal yaitu pengusaha konveksi baju jadi. Sedangkan external customer merupakan pelanggan yang secara langsung mengkonsumsi atau memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan. Contohnya seperti ibu rumah tangga yang membeli secara rutin setiap bulannya kebutuhan rumah tangga. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Angelica mengenai Customer Service Excellence. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Customer Service Excellence, keunggulan pelayanan pelanggan. Yang perlu diperhatikan atau yang harus dilakukan dalam melayani pelanggan. Yang pertama, memberikan senyuman, salam, sapa, serta menanyakan produk apa yang mereka butuhkan. Misalnya pada saat mereka datang mengunjungi toko kita, berikanlah senyuman terlebih dahulu kepada mereka dan dilanjutkan dengan salam, sapa, dan jangan lupa tanyakan produk apa yang mereka cari. Misalnya, contohnya seperti ini. Selamat datang, ada yang bisa kami bantu? Yang kedua, menawarkan produk. Pada saat di kasir, tawarkanlah produk atau produk yang sedang diskon atau promo kepada mereka. Seperti, Bu, Bapak, Adik, atau Kakak, produk ini sedang ada promo atau diskon. Apakah Ibu, Bapak, atau Adik, atau Kakak berminat dengan produk yang kami tawarkan? Yang ketiga, dengarkan customer dengan baik. Customer adalah raja, maka kita harus terlebih dahulu mendengarkan apa yang diinginkan oleh customer. Barulah yang keempat itu, pahami maksud mereka. Setelah kita mendengarkan, kita harus memahami apa yang mereka cari, apa yang mereka mau. Dan yang terakhir, solve problem mereka, menyelesaikan masalah mereka itu dengan cara baik-baik, tidak boleh marah atau gimana kepada mereka. Oke, selanjutnya hal yang tidak boleh dilakukan dalam melayani pelanggan itu ada 3. Yang pertama, tidak boleh bersikap dingin, cuek, ataupun cemberut kepada pelanggan, karena mungkin mereka akan jadi kesannya tidak ramah gitu. Yang kedua, membuat customer menunggu terlalu lama, karena itu juga tidak baik, maka itu harus dihindari. Yang ketiga, melempar pertanyaan atau komplain customer ke orang lain karena tidak bersedia menjawabnya. Itu harus dihindari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Lavisi Pangela mengenai strategi mempertahankan pelanggan dan menghandle komplain. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Poin yang pertama itu adalah memberikan perhatian before dan after. Maksudnya di sini itu adalah bagaimana caranya kita untuk memberikan perhatian terhadap pelanggan sebelum terjadinya transaksi sampai transaksi itu selesai. Caranya itu adalah dengan memberikan atau menawarkan produk-produk yang menarik untuk para pelanggan sebagai tindakan persuasif. Kemudian memberikan bonus-bonus tertentu terhadap produk-produk unggulan yang sedang kita pasarkan. Kemudian yang kedua itu adalah menawarkan produk yang menarik untuk menjaga loyalitas pelanggan. Cara yang paling umum dalam poin ini adalah dengan menawarkan kartu keanggotaan, yang dimana bagi pelanggan yang mendaftarkan dirinya sebagai anggota atau membership akan menerima privilege atau bonus-bonus tertentu yang tidak dimiliki oleh pelanggan-pelanggan biasa yang tidak mendaftarkan diri mereka untuk join dalam membership itu. Atau cara lainnya adalah dengan memberikan diskon bagi pelanggan yang telah membeli banyak barang dalam perusahaan kita. Kemudian yang ketiga itu adalah memberikan reward terhadap pelanggan lama, karena pelanggan lama itu merupakan aset yang penting untuk perusahaan. Maka dari itu kita perlu untuk memberikan reward kepada pelanggan lama untuk menjaga keloyalitasan antar pelanggan lama dengan perusahaan. Cara yang bisa kita lakukan itu adalah caranya dengan memberikan ongkir, kemudian memberikan bonus-bonus khusus terhadap pelanggan lama, atau dengan memberikan voucher ulang tahun. Kemudian poin yang keempat itu dan terakhir itu adalah respon terhadap setiap keluhan pelanggan. Setiap perusahaan pastinya perlu untuk memaksimalkan atau meningkatkan pelayanan mereka terhadap para pelanggan. Ya, walaupun tidak luput dari kesalahan yang namanya human error ataupun kesalahan teknis lainnya. Maka dari itu perlu diadakannya peningkatan atau evaluasi perusahaan terhadap setiap pelayanan yang mereka punya. Salah satu cara yang bisa kita dapatkan untuk mengetahui kekurangan itu adalah dengan mendengarkan keluhan-keluhan dari setiap pelanggan yang melaporkan keluhan mereka terhadap kita, dengan cara menanyakan bagaimana apa saja kekurangan yang kita punya. Kemudian jika ada lagi yang lainnya, maka kita bisa menanyakan hal-hal yang lebih detail lagi, seperti produk apa yang kita kurang, atau apakah ada kecacatan dalam setiap produk yang kita jajakan, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita bisa mengurangi kekurangan kita dalam bidang pelayanan terhadap pelanggan, dan juga bisa dengan cepat memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang kita punya dalam bidang pelayanan. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana cara menghandle komplain dari pelanggan. Poin yang pertama adalah dengarkan dengan baik isi dari komplain yang disampaikan dan pastikan untuk memahami maksudnya, guna untuk mencegah kesalahan dalam penanganan komplain tersebut. Kemudian yang kedua adalah memberikan rasa empati, seolah-olah kita juga merasakan hal tersebut, guna untuk lebih mengerti lagi maksud dari isi komplain yang disampaikan. Yang ketiga adalah meminta maaf atas kesalahan dan ketidaknyamanan kepada customer. Yang keempat, ucapkan terima kasih kepada customer atas komplain yang disampaikan, guna untuk meningkatkan pelayanan dan perbaikan oleh perusahaan supaya bisa lebih baik lagi. Yang kelima adalah berikan solusi kepada keluhan customer. Jika solusi yang kita berikan tidak dirasa puas oleh customer itu, dan customer meminta lebih, dan alasan itu juga yang di luar dari batas wewenang kita, maka masalah ini bisa kita serahkan kepada atasan kita yang lebih berhak atau lebih berwewenang dalam menangani masalah itu. Kemudian yang keenam adalah jika pada saat itu juga kita tidak bisa memberikan solusi terhadap customer, maka alangkah lebih baiknya kita bisa mencatat
hal yang kita bisa hubungi ke konsumer nantinya, misalnya seperti nomor telepon atau alamat email, dan jangan lupa sertakan dengan nama customer yang memberikan komplain tersebut untuk supaya kita bisa menghubunginya kembali jika kita sudah bisa memecahkan masalahnya tersebut dan memberikan solusi. Kemudian yang terakhir adalah follow up sampai customer puas. Jangan biarkan masalah itu berlalu begitu saja, tapi kita juga harus follow up atau mengikuti progres apakah pelayanan kita sudah tersampaikan dengan baik atau sudah selesai dengan baik oleh kepada pelanggan itu. Berikut adalah contoh kasus yang kami ambil mengenai Shopee yang akan disampaikan oleh Tinezia Octavia. Contoh kasus yang kami ambil adalah Shopee. Shopee untuk mempertahankan konsumennya membuat atau mengadakan namanya Shopee Loyalty. Shopee Loyalty sendiri merupakan pemberian member kepada pengguna Shopee. Member Shopee sendiri terbagi menjadi 4, yaitu member klasik, member silver, member gold, dan member platinum. Member klasik sendiri merupakan member yang diberikan kepada pengguna baru Shopee. Setelah pengguna baru Shopee menyelesaikan 3 pesanan di Shopee, akan dialihkan menjadi member silver. Member silver sendiri mendapatkan beberapa keuntungan seperti voucher gratis ongkir, voucher promo, dan voucher partner Shopee dengan beberapa toko yang ada di Shopee hanya untuk member silver. Setelah member silver menyelesaikan 20 pesanannya, akan dialihkan menjadi member gold. Member gold sendiri mendapatkan keuntungan yang tidak berbeda jauh namun cukup menguntungkan. Di sini member gold mendapatkan voucher gratis ongkir, voucher promo, voucher partner yang lebih menguntungkan dibandingkan member silver. Setelah pengguna Shopee menyelesaikan jumlah keseluruhannya yaitu 75 pesanan, pengguna Shopee tersebut akan dialihkan menjadi member platinum. Member platinum diberikan lebih banyak keuntungan seperti koin Shopee sebesar 450.000, voucher gratis ongkir, voucher promo, voucher partner, dan mendapatkan harga eksklusif yang setiap hari Seninnya berubah, serta mendapatkan voucher hari ulang tahun khusus pengguna Shopee tersebut yang sedang berulang tahun. Untuk membership ini sendiri dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan pada saat penyampaian materi, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching.